Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ben Prasetya dengan NIM 210 211 akan membahas terkait tugas sistem multimedia yang akan ada soal studi kasus yang kita harus bahas terkait penggunaan solusi dari tiap teori yang ada untuk kebutuhan sistem multimedia. Kita langsung masuk saja ke studi kasusnya. Nah, di sini ada sebuah perusahaan penyedia layanan streaming video yaitu StreamPro namanya, menghadapi keluhan pengguna terkait kualitas layanan mereka. Pertama, keluhan yang sering diterima itu meliputi buffering atau loading yang terlalu lama atau biasa dibilang nge-lag seperti itu ya. Terus kualitas video juga turun secara drastis saat jam sibuk atau pada saat istilahnya lalu lintas internet itu lagi sibuk. Lalu kemudian juga ada gangguan koneksi, dan juga tim teknis ini menduga bahwa masalah ini berhubungan dengan pengaturan protokol jaringan dan manajemen layanan multimedia mereka. Nah, maka dari itu selanjutnya di sini ada catatan terkait pertanyaan ya, maksudnya pertanyaan itu terkait protokol yang tepat. Jadi di situ disarankan memakai protokol RTP, RTSP dan RTCP, di mana ini disuruh untuk jelaskan peran masing-masing dari protokol tersebut dalam meningkatkan kualitas streaming dalam multimedia. Terus kemudian di sini ada juga pengelolaan QoS atau Quality of Service. Nah, di sini disuruh jelaskan konsep QoS dan bagaimana hal ini diterapkan pada jaringan multimedia. Lalu identifikasi parameter QoS yang paling penting untuk layanan streaming seperti StreamPro ini. Lalu kemudian juga ada bandwidth management, di mana ini untuk mengatasi jaringan ya. Bagaimana StreamPro dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth saat trafik jaringan yang tinggi. Lalu diskusikan peran CDN atau Content Delivery Network dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu kemudian di sini yang terakhir ada solusi untuk jam sibuk yang tadi. Jelaskan bagaimana protokol adaptif seperti DASH atau Dynamic Adaptive Streaming over HTTP dapat membantu mengatasi masalah jam sibuk tersebut. Lalu apakah pengaturan ulang jaringan dengan implementasi arsitektur SDN itu dapat menjadi membantu mereka. Nah, ini disuruh berikan alasan sendiri. Kita masuk dulu ke poin pertama, yaitu protokol apa sih yang tepat untuk mengatasi layanan komunikasi dari layanan StreamPro. Pertama di sini ada protokol RTP. Nah, apa sih protokol RTP? RTP itu adalah protokol Real Time Transfer Protocol, di mana di sini protokol ini digunakan memastikan transmisi data multimedia yang lancar, terutama untuk streaming video. Nah, fungsi yang dari RTP ini yaitu digunakan untuk mengirimkan data melalui mengirimkan data multimedia baik itu audio ataupun video secara real time melalui jaringan IP address. Nah, di sini IP address-nya dari klien dan juga web servernya atau ya penyedia jasanya. Kemudian juga keunggulan di sini yaitu mendukung sinkronasi antara audio dan video serta menangani jitter yang disebabkan oleh ketidakaturan dalam waktu kedatangan paket. Jitter ini istilahnya pada saat paket terkirim ada yang terlewatkan seperti itu. Jadi bisa jadi pada saat streaming scene-nya itu kadang-kadang loncat seperti itu. Nah, itu yang dinamakan jitter. Jadi dengan ini dia bisa istilahnya pada saat transfer data untuk sampai ke server dan juga ke penonton seperti itu, dia akan istilahnya mensinkronisasikan. Jadi paket yang datang itu sama seperti paket yang saat dikirimkan, jadi tidak ada yang duluan, sehingga proses streaming akan tidak terlompat-lompat, namun mungkin akan ada buffering, namun dia tidak akan melompati paket yang sampai duluan, namun sesuai dengan aturan pada saat pengiriman, seperti itu metadatanya. Nah, kemudian kita masuk ke RTSP. Ini adalah Real Time Streaming Protocol, sama seperti tadi RTP, tapi dia khususkan untuk streaming, dimana kita ini bisa melakukan beberapa opsi seperti kontrol seperti play, pause, dan stop. Protokol ini bertindak sebagai remote control bagi server. Jadi dia ini RTSP, dia seperti khusus untuk melakukan streaming. Jadi kita bisa melakukan play, pause, dan stop pada aktivitas streaming. Nah, ini memberikan fleksibel kepada pengguna untuk mengontrol pengalaman streaming mereka. Jadi pada saat mungkin ada kejadian yang di luar
di luar kendali mereka bisa memilih untuk melakukan pause terhadap streaming tersebut sehingga tidak tersiarkan seperti itu. Kalau RTP tadi tidak ada ya. Nah, kemudian di sini ada real time control protocol. Dia berfungsi sebagai pelengkap RTP juga untuk memantau kualitas layanan QoS-nya yang nanti kita bahas selanjutnya dalam streaming. Di mana RTCP ini memberikan informasi statistik seperti delay, packet loss, dan jitter tadi. Keunggulannya yaitu memungkinkan server untuk melakukan penyesuaian jaringan berdasarkan laporan performa. Jadi dia seperti apa ya? Informasi monitor yang akan diberikan kepada pengguna pada saat melakukan streaming. Jadi kita bisa melakukan kontrol lagi terhadap streaming kita, baik itu melakukan monitoring pada saat jaringan mungkin jelek, kita bisa lakukan backup seperti itu. Nah, kemudian di sini ada posisi ketiga protokol tadi di dalam istilahnya application layer, dimana dia ada di transport layer. Nah, ini transport layer itu yang berfungsi untuk mentransfer semua data-data dari application layer ke network layer seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke QoS atau Quality of Service. Di sini kalau kita lihat pada gambar ada beberapa, di sini ada sekitar 6, ada 8 poin, mana ada stability, capacity, arsitektur, performance tuning, performance testing, availability and disaster recovery, usability review, dan juga security. QoS ini adalah istilahnya kita bisa bilang sebagai standar dari sebuah service yang ditawarkan. Nah, QoS ini adalah konsep yang digunakan untuk memastikan bahwa data dengan prioritas tinggi seperti video dan audio itu memiliki jalur pengiriman atau transmisi itu yang stabil, sehingga informasi yang dikirimkan itu bisa disampaikan secara jelas pada broadcastnya atau penyiarannya. Nah, kemudian di sini adalah detailnya tuh QoS itu memprioritaskan bagaimana data multimedia dibandingkan dengan data biasa seperti teks dan lain-lainnya. Nah, dia akan prioritaskan multimedia. Ini multimedia juga teks ya. Maksudnya data biasa itu seperti mungkin data yang lain ya. Nah, ini dia mengurangi pertama jitter tadi. Jadi kalau multimedia kan dikirim pasti ada, misalkan ini kita fokus kepada streaming, yaitu data video dan audio. Jadi dia akan pertama memperhatikan stabilnya, terus kemudian juga latensi, dan kemudian juga packet loss, kehilangan data. Dia akan menghindari hal-hal tersebut. Nah, parameter yang ada di QoS ini pertama itu ada latensi, dimana waktu tunda harus diminimalkan atau latensi harus diminimalkan agar informasi yang disampaikan juga tidak terlambat seperti itu ya, tanpa lag. Jadi yang menikmati konten streaming juga nyaman. Lalu kemudian juga di sini ada jitter, di mana variasi waktu antar paket perlu diminimalkan untuk menjaga konsistensi. Jadi pada paket yang dikirimkan itu harus sesuai dengan posisinya masing-masing, jangan ada yang saling bertabrakan atau mendahului. Nah, kemudian ini bandwidth juga ini harus penting, karena kalau bandwidthnya kecil maka latensi ini akan berpengaruh. Maka dari itu kita harus memperhatikan bandwidth juga yang sesuai dengan kebutuhan, jangan terlalu besar, itu akan buang-buang konsumsi biaya dan juga tidak efisien. Maka dari itu bandwidth ini harus sesuai dengan kebutuhan atau fleksibel seperti itu. Nah, kemudian di sini ada manajemen bandwidth, di mana bandwidth ini penting karena menjaga pengguna tetap optimal, terutama pada saat lalu lintas jaringan tinggi. Pada saat pengguna banyak, maka bandwidth harus diperbesar, karena jika tidak, seperti umpama pada jalanan, jika volume kendaraan tinggi, maka akan terjadi kemacetan di situ. Sama seperti bandwidth, jika ada sekali banyak lalu lintas pengiriman data, jika tidak diperbesar bandwidthnya, maka akan terjadi kemacetan di situ. Akan lama request dan responsnya, yang seperti terlihat pada gambar ini, dimana pengelolaan bandwidth ini Restream Pro menggunakan algoritma kompresi seperti H264, atau bisa kita bilang H264 ini seperti MP4 untuk mengurangi ukuran file video tanpa mengurangi kualitasnya.
tapi dengan membatasi jumlah data yang dikirim. Nah, koneksi yang tetap ini stabil bahkan dengan dalam kondisi jaringan yang buruk. Nah, kemudian juga di sini ada CDN. Nah, ini adalah bentuk arsitektur dari CDN. CDN itu adalah Content Delivery Network, di mana CDN ini berfungsi membantu mendistribusikan konten dari server ke lebih dekat dengan pengguna sehingga mengurangi latensi. Nah, ini pengaruh tadi kan, bandwidth dengan latensi. Keuntungan memang menggunakan CDN itu bisa mempercepat waktu akses dan meringankan beban server pusat. Jadi misalkan kita punya server tadi, servernya StreamPro, kemudian ada pengguna pada saat melakukan streaming, pengiriman request and response, dia akan melalui kalau tidak ada CDN ini, dia akan langsung ke server. Namun apabila mungkin server down ataupun ada dalam perbaikan, maka proses request dan response ini akan terganggu. Maka dari itu butuhlah CDN ini untuk menyimpan atau membackup semua informasi dari server sehingga user akan mengakses ke CDN cache ini. Jadi dengan hal ini tentu proses latensi itu akan semakin kecil, kemudian juga bandwidth yang didapatkan juga bisa lebih fleksibel, dan juga proses transmisi juga lebih baik lagi seperti itu. Nah, kemudian kita next ke selanjutnya itu mengatasi untuk jam sibuk tadi, dimana solusi yang bisa diambil itu pertama menggunakan dash tadi yang sudah dikatakan, yaitu Dynamic Adaptive of Streaming over HTTP, dimana fungsi dash ini adalah protokol adaptif yang memungkinkan video menyesuaikan kualitas streaming berdasarkan kondisi jaringan. Misalnya jika bandwidth rendah, video akan otomatis beralih ke resolusi rendah. Contohnya pada YouTube video YouTube kita bisa lihat itu ada settings untuk kita pilih otomatis resolusi videonya. Jadi ini friendly sekali terhadap konsumer dari klien StreamPro, dimana kalau dia menikmati konten lalu kemudian mungkin jaringannya jelek, maka bisa memakai metode dash ini agar sehingga informasi yang dikirimkan tetap bisa tersampaikan, namun mungkin dengan kualitas yang lebih sedikit atau berkurang karena itu tadi untuk tetap mempertahankan latensi dan juga jitternya, namun ada yang dikorbankan, yaitu kualitas dari video tersebut. Nah, ini juga sebenarnya memiliki keunggulan, yaitu menghindari buffering, karena pada saat buffering tentu konten atau informasi yang tersedia akan terhenti. Namun dengan metode ini akan terus terkirim, namun dengan resolusi yang rendah. Kita bisa lihat seperti ini. Misal klien dia memberikan file, kalau di sini MDP file, namun kita anggap saja ini sebagai file streaming berupa video. Dia akan mengirimkan ke internet dengan bandwidth dan juga time, lalu dimasukkan ke server yang punyanya StreamPro. Nah, StreamPro ini akan memproses kualitas apa yang bisa didapatkan ke pengguna penonton streaming dari si klien ini. Jadi dia akan menentukan jika si klien atau konsumernya dari klien ini memiliki jaringan yang kurang baik, maka dia akan memilih yang jaringan low untuk mengefisiensikan time dan juga jitternya tadi. Jadi di sini seperti kita lihat kurvanya, jika semakin kanan itu timenya semakin bertambah besar, namun makin kiri itu timenya makin kecil, namun quality yang ke atas itu yang semakin besar. Jadi timenya semakin besar, kualitasnya juga makin besar. Namun pada saat kita kurangi timenya, maka resolusi yang didapatkan itu kecil. Nah, kemudian di sini juga ada metode SDN tadi untuk software defined networking, di mana arsitektur ini ada jaringan yang memisahkan kontrol jaringan dari perangkat keras. SDN memungkinkan pengelolaan jaringan yang fleksibel
seperti memprioritaskan trafik multimedia selama jam sibuk. Keunggulannya membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya secara jaringan secara dinamis. Nah, SDN controller ini, misalkan kita ada mempunyai 4 switch jaringan internet. Nah, ketiga ini jaringan ini dia masuk ke dalam SDN controller, lalu ke aplikasi Tier atau istilahnya northbound interface lah. Jadi sudah masuk ke aplikasi si klien seperti itu. Nah, dia akan memprioritaskan itu konten yang memiliki tipe multimedia seperti tadi video, audio, image. Nah, dia akan mengirimkan dulu itu yang konten multimedia ke aplikasi dibandingkan dengan pakai data yang lainnya. Nah, itu fungsi dari SDN. Jadi pada saat ada multimedia dia akan prioritaskan terlebih dahulu, sehingga konten streaming tentu harus diprioritaskan karena dia berbeda dengan konten pada umumnya. Konten streaming harus memiliki kecepatan yang konstan, stabil, dan juga latensi yang rendah seperti itu. Jadi dia akan memprioritaskan ke bandwidthnya ini. Jadi mana yang perlu diprioritaskan seperti itu. Dan itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.